Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul karim wa nahnu dzalika minasy syahidin wasyahidin. Yang sama kita hormati Pak Lurah dan Basir, alhamdulillah hadir dan rutin bersama kita semuanya. Yang mungkin sama kita hormati orang tua kita yang juga tetap istiqomah selalu hadir pada subuh, terutama di subuh Jumat Barokah ini. Yang sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, adik-adik semuanya, jamaah Musyalah Al-Ikhlas Perumahan Permata Simpang Ibu RT 25. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah. Yang pertama, nikmat yang besar yang Allah berikan itu adalah nikmat kesehatan. Mudah sekali Allah mengambil suatu nikmat itu. Pertama, Allah berikan suatu penyakit, Allah kurangi nikmat, terutama nikmat rasa. Nikmat rasa. Kalau ada rasa lagi, kena kopi. Karena tak ada rasa lagi. Makan ini manis, dan juga ada rasa manis. Makan garam dan juga terasa. Itu nikmat Allah kurangi. Nikmat makan, nikmat tidur, nikmat segala-galanya itu mudah sekali. Kita doakan melalui subuh Jumat Barokah ini, apalagi situasi kondisi kita saat ini, banyak sekali saudara-saudara kita sakit batuk, pilek, sakit kepala, demam. Apakah ini semuanya merupakan suatu efek daripada menular penyakit semuanya? Hampir satu komplek batuk, hampir satu musola batuk, itu kita antisipasi selalu pakai masker. Nah, kalau kita supaya penyakit kita tidak apa banyak mengganggu orang banyak, menular kepada banyak, pakai masker. Insyaallah itu semuanya bentuk daripada pencegahan kita untuk kesehatan kita semuanya. Kita berdoa pada Jumat subuh Jumat Barokah ini, yang sakit kita doakan diangkatkan oleh Allah penyakitnya, supaya bisa beraktivitas dan bisa hadir bersama kita sini berjamaah, tidak hanya subuh Jumat Barokah, dan setiap subuh hendaknya kita bisa diberikan kesehatan, dan juga kita yang sehat diberikan juga keistiqomahan. Allahumma jamilna bil afiyah wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqomah. Atau takwa di situ, atau istiqomah kita di situ. Disehatkan selalu badan kita. Disehatkan selalu badan. Yang sehat di istiqomah. Baru hujan bintik dikit, lah jatuh, lah kurang, lah turun iman. Baru hujan sedikit. Kata dalam hadis Rasulullah, kalau engkau mengetahui bahwa sesungguhnya kalau ada subuh itu, atau
mendapatkan hadiah daging yang besar, mungkin kita berbondong-bondong untuk mendatangkan sholat subuh, atau kita pun tetap walaupun kondisi badai, walaupun merangkak-rangkak, kita tetap hadir di masjid atau di musala. Hanya belum badai, baru netes ayat tadi dulu mulai kendor karena tidak istiqomah. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita ucapkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah dengan memperbanyakkan salawat di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat rahmat darinya. Amin ya rabbal alamin. Banyak kita nikmat yang kita rasakan. Ada roti celup kata Pak Wamasri. Roti celup dimasukkan ke dalam bubur, cocok juga. Karena dalam bubur itu ada lagi roti yang pula cocok juga. Bawah itu kan kurang, tambah, masih ada lagi itu tambah. Dalam itu ada pula ketan. Untung tak saya masukkan goreng lagi. Saya bilang masukkan goreng, tak usah terlalu banyak. Tapi ada orang yang tak cocok nanti langsung masuk ke tepi. Itu nikmat. Kasih kopi, kasih teh, kasih roti, kasih bubur, kasih. Itu yang dapat itu adalah yang berusaha. Yang berusaha datang. Itulah yang dikatakan ambil keberkahan, ambil berkahnya atas orang-orang yang telah bersedekah. Orang yang telah membagikan sebagian dari rezekinya untuk subuh Jumat barokah. Kita doakan supaya diberikan keberkahan. Tak besar kecilnya, yang penting ambil keberkahannya. Pertama, supaya umur dipanjangkan oleh Allah, supaya usaha dilancarkan oleh Allah, supaya rezeki diperluaskan oleh Allah, supaya harta kita dijaga oleh Allah, supaya keluarga kita dijaga oleh segala bala, supaya rumah kita dijaga oleh hal-hal yang mungkar dan yang kurang baik, supaya kita dalam perjalanan diberikan selalu kesehatan dan keselamatan. Itu yang kita ambil keberkahan. Rezeki itu tidak banyak tapi berkahnya. Walaupun dikit tapi berkah, walaupun banyak tapi cepat habisnya. Karena ngambil itu salah, keluarnya juga cepat. Kita ngambil keberkahan itu. Jadi kita ambillah keberkahan itu melalui subuh Jumat barokah. Semoga yang selalu rutin bersedekah, berinfak untuk subuh Jumat barokah ini kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperluaskan oleh Allah rezekinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma qina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwa. Ya Allah, Allahumma qina, ya Allah, cukupkanlah atas kami rezeki yang halal dan jauhkan kami dari rezeki-rezeki yang haram. Wa qina bialakan kami wa aghnina bi fadlika amman siwa. Ya Allah, kayakanlah kami ya Allah. Berikanlah kami kekayaan-Mu ya Allah. Semuanya itu hanya kepada Engkau lah kami itu berpegang kepada ya Allah. Kepada-Mu lah kami berpegang teguh kepada-Mu ya Allah. Itu doa-doa kita akan diberikan kekayaan, diberikan perluaskan rezeki. Allahumma tawil umrana, ya Allah, panjangkanlah umur dan usia kita. Wasihatil badanina, sehatkanlah selalu badan kita. Wawasik rizqina, perluaskanlah rezeki kita ya Allah. Wasabit imanina, sertakan kuatkanlah iman, tetapkanlah kuatkanlah iman dalam dada kita ya Allah. Itu doa yang selalu kita panjatkan. Allahumma barik lana fi auladina, ya Allah, berkahkanlah kepada anak-anak kami ya Allah. Allahumma barik lana fi azwajina, ya Allah, berkahkan kepada istri-istri kami ya Allah. Allahumma barik lana fi abaina, ya Allah, berkahkanlah kepada orang tua kami ya Allah. Allahumma barik lana fi ummahatina, ya Allah, berkahkanlah kepada ibu-ibu kami ya Allah. Allahumma barik lana fi ajdadina, ya Allah, berkahkanlah kepada datuk-datuk kami, kakek-kakek kami ya Allah. Allahumma barik lana fi ikhwanina, ya Allah, berkahkanlah kepada seluruh saudara-saudara kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Hanya Engkau lah memberikan suatu rahmat kepada kami semuanya. Itu doa yang kita selalu bacakan untuk diambilkan keberkahan.
Yang kedua, bahwasanya kita pada hari ini adalah tanggal 11 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Malam nanti kita akan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu malam 12 Rabiul Awal, pas malam hanya. Maulid Nabi itu yang diperbanyak itu adalah salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdali wa shifaiha wa nuril absari wa liyaliha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu selawat tibbil qulub, supaya kita ditenangkan hati kita banyak berselawat. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengucapkan salawat satu kali salawat, Allah lipatkan syafaat rahmat kepada kita itu sebanyak 10 kali lipat setiap kita bersalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang akan menolong dan menyelamatkan dan memberikan syafaat kepada kita itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita itu memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu di minggu kemarin sudah saya jelaskan keturunan Nabi, dan kita tidak sanggup menghitungkan keturunan kita sama dengan seperti keturunan Nabi. Kenapa? Keturunan Nabi itu jauh jaraknya. Jaraknya itu ribuan tahun, makanya keturunan itu bisa diambil. Jangkanya itu sangat panjang karena hidupnya itu pun bertahun-tahun lamanya. Makanya ada Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Walid bin Fir bin Malik bin Nur bin Ladar bin Kinanah bin Uzaimah bin Murrika bin Ilyas bin Mular bin Niyaz bin Nadar bin Ma'ad bin Adnan. Karena dia panjang di belakang, karena panjang pula usia dan umur kita. Umur kita ini pendek-pendek. Kenapa? Jarak antara Nabi kita Muhammad SAW kematiannya dengan Nabi Isa itu 571 Masehi. Makanya katakan tahun gajah. Antara Nabi Muhammad sama Nabi Isa itu 571 Masehi. Jaraknya. Antara Nabi Isa dan Nabi Musa itu 1716 tahun jaraknya. Begitu jauh. Antara Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim 545 tahun jaraknya. Antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Nuh 1080 tahun jaraknya. Antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam 2242 tahun jaraknya. Antara Nabi Muhammad dengan Nabi Adam 6155 tahun jaraknya. Antara Nabi kita Muhammad, Nabi yang terakhir, khatamun Nabi wa akhirul anbiya, Nabi penutup dari semua Nabi, Nabi yang terakhir, Nabi yang ke-25 dengan lahirnya Adam alaihissalam 6155 tahun jaraknya. Nah, coba hidup 6155 tahun jarak Nabi Muhammad dengan Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam itu hidupnya berapa tahun, berapa besar, berapa tinggi, badannya besar. Itu dalam kehidupan jarak-jaraknya. Makanya kita itu umat kita itu singkat-singkat, tak nyampe. Dapat beliau itu lahir 2 bulan setelah orang tuanya wafat. Orang tuanya pergi berangkat ke Syam, nyampe di Madinah sakit. Makanya umatnya itu banyak. Orang yang banyak meninggal itu karena diawali dengan sakit. Perjalanan ke kota Syam, mampir ke kota Madinah, orang tuanya itu sakit, berhenti di rumah pamannya, meninggal orang tuanya Abdullah di Madinah. Dua bulan setelah meninggalnya orang tuanya ini, Nabi Muhammad SAW dilahirkan oleh Siti Aminah.
Kebiasaan orang Arab itu, kakeknya itu menyediakan kalau lahir seorang anak disusukan oleh orang lain. Bani Sa'ad namanya adalah Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah Bani Sa'ad inilah yang menyusui Nabi Muhammad mulai lahir itu sampai umur 5 tahun. Bani Sa'ad itu waktu itu dalam keadaan paceklik, tanah tidak subur, tanah kering, tidak ada. Tapi waktu dia ambil Nabi Muhammad disusukannya hingga 5 tahun, Bani Sa'ad itu menjadi tanah yang subur. Bangun tanah yang subur, apa ekonomi juga makmur, jadi semuanya itu kena berkat mungkin dia ngambil Nabi Muhammad untuk disusukan. Itu siapa disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Masuk di umur 5 tahun, yang ke-5 tahun diserahkan kepada ibunya Aminah. Siti Aminah yang ke-6 tahun dia berjalan ke kota Madinah. Dia nak menemukan kakeknya di sana, nak menemukan paman-pamannya di sana. Dari kota Mekah berjalan di kota Madinah. Antara kota Mekah dengan kota Madinah ada kampung Abwa, di tengah-tengah itu ada kampung Abwa. Sampai di kampung Abwa tak nyampe ibunya itu membawa anaknya ini Muhammad itu sampai kota Madinah. Di kampung Abwa itulah pertengahan antara Mekah dan Madinah, ibunya pula meninggal di situ. Jadilah anak yatim piatu. Umur anak itu adalah umur 6 tahun. Nabi kita Muhammad 6 tahun, ibunya meninggal yatim piatu. Siapa? Akhirnya diserahkan kepada Abdul Muttalib kakeknya. Abdul Muttalib ini membawalah Nabi Muhammad sampai 8 tahun. Kakeknya pula 2 tahun setelah itu kakeknya pula meninggal. Kakeknya meninggal, dia apa? Dibawa lagi oleh pamannya Abu Talib. Abu Talib inilah yang dibimbing oleh Ummul Aiman. Ummul Aiman inilah yang mendidikkan siapa? Abu Talib inilah yang mendidikkan Nabi Muhammad itu 8 tahun. Tapi Abu Talib ini orang yang tidak punya harta benda, miskin, tapi dermawan. Sampai umur Nabi Muhammad 12 tahun dibawalah ke negeri Sam, untuk berniaga. Di situ ada pendeta yang bawahnya ini dikatakan dengan Bukhairah. Bukhairah katakan, wahai Abu Talib, insya Allah Muhammad itu ke depan itu menjadi orang yang baik. Tahu pendetanya. Sampai 25 tahun, sampai dia menikah, sampai dapat dia kerasulan itu Nabi kita tuh 40 tahun. Umur 40 tahun baru dapat kenabian, dapat kerasulan. Mulai dari situ 40, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di mana? Di Madinah. Mulai dia itu berdakwah as-sunnah ilal khair ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar yaquzu bi sa'adatil ajil wal ajil. Singkat cerita, umur 40 tahun itulah mulai dia itu berdakwah. Ustaz Abdul Somad itu mulai berdakwah itu dia mulai terkenal 40 tahun itu umurnya mulai banyak itu berdakwah. Tapi sebelum-sebelumnya sudah berdakwah itu belum terkenal. Muhammad itu juga umur 40 tahun itu sudah 13 tahun dari Makkah, 10 tahun di kota Madinah, 40 tahun ditambah 13 menjadi 53, tambah 10, 63 meninggal. 63 tahun Nabi kita Muhammad SAW meninggal dunia. Berdakwah itu tidak pula dengan mudah. Banyak pula rintangan mendorong masyarakat jahiliyah sampai dengan saat ini yang tidak mengenal agama, tidak mengenal etika, ada perempuan-perempuan dibunuh, ada apa-apa dibunuh, semuanya itu. Apa dakwahnya itu adalah Rasulullah itu selalu berbagi. Kenapa selalu berbagi? Tiap hari, ya, setiap jam 9 pagi itu Rasulullah itu selalu berikan, bawa makanan dan berikan kepada laki-laki tua yang berada di ujung pasar Masjid Nabawi. Di kota Madinah itu ada pasar. Ini Masjid Nabawi, pinggir-pinggir itu pasar. Ada laki-laki tua buta. Laki-laki tua buta. Di saat itu setiap hari Rasulullah itu bawakan makanan kepada laki-laki tua buta itu. Asal lewat Rasulullah itu diambilnya makanan, disuapinnya kepada laki-laki itu setiap hari. Tapi laki-laki buta itu pula lah yang mengatur-ngaturkan Nabi Muhammad. Wahai warga, wahai masyarakat, wahai penduduk
yang ada di sekitar saya. Janganlah engkau sekali-kali untuk mendekati Muhammad. Muhammad itu adalah pembohong, Muhammad itu adalah penyihir, Muhammad itu adalah pendusta, Muhammad itu adalah pengkhianat, Muhammad itu dan semua disebutin segala-galanya. Jangan engkau dekati beliau. Sesungguhnya beliau itu tidak ada yang benar, tapi yang memberikan makanan kepada mulut si laki-laki tua buta Nasrani itu adalah si Nabi Muhammad SAW. Tiap hari dia kasih makanan, lembut makanan. Waktu Nabi kita Muhammad meninggal, tidak ada lagi yang memberi makanan. Pas Nabi Muhammad meninggal, berapa lama dia memberikan makanan itu tanda dia selalu berbagi. Itu setiap minggu cuma berbagi, setiap hari berbagi. Setiap hari bawa makanan, setiap hari bawa makanan, setiap hari bawa makanan. Kasih siapa? Kasih laki-laki butuh dulu di ujung sana. Tiap hari dia kasih. Itu seminggu sekali kasih makanan, kasih seminggu sekali. Kadang-kadang alpa, kadang-kadang atau kadang-kadang tidak, kadang-kadang alpa. Ilmu rezeki juga itu kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak, kadang-kadang tidak. Kenapa? Seminggu sekali. Ini tiap hari itu kasih makanan. Waktu Nabi Muhammad itu meninggal dunia, laki-laki tua tadi tidak pernah lagi mendapatkan makanan. Kenapa saya tidak pernah lagi sudah 1 hari dan dapat lagi, 2 hari dan dapat lagi, 3 hari dan 5 hari dan pernah lagi dapat makanan. Kemana laki-laki yang selama ini memberikan makanan kepada laki-laki tua buta? Datanglah Abu Bakar. Abu Bakar itu berangkatlah ke rumah Rasulullah. Wahai Ananda Aisyah. Aisyah itu kan anaknya Abu Bakar. Wahai Ananda Aisyah, kira-kira apa sunnah Rasulullah yang kira-kira belum ayahanda tunaikan? Apa kata Aisyah? Wahai ayahanda, semua sunnah-sunnah Rasulullah itu sudah engkau jalankan semua, wahai ayahanda. Tapi ada satu yang belum ditunaikan. Apa itu? Setiap hari itu Rasulullah itu selalu memberikan bawa makanan, ia berikan kepada laki-laki tua buta yang ada di ujung pasar Masjid Nabawi itu. Setiap hari. Apa kata Abu Bakar? Oh, kalau seperti itu, saya nak kasih juga makanan. Abu Bakar sebagai penggantinya, dibawa Abu Bakar itu makanan. Setelah diberikannya ke makanan itu, disuapinnya kepada laki-laki tua buta. Lain beda Rasulullah berikan makanan dengan beda makanan yang Pak Abu Bakar kasih. Yang Abu Bakar kasih dengan Nabi Muhammad kasih itu beda. Marah si buta tua tadi itu. Siapa ini? Siapa yang memberikan saya makanan? Kenapa makanan ini beda? Tidak sama dengan seperti sebelumnya. Makanan yang sebelumnya itu lembut sekali. Ini kok kerasnya? Mungkin nasinya beras yang keras. Yang kemarin itu beras yang lembut gulai. Kenapa beda? Marah. Apa kata Abu Bakar? Wahai laki-laki tua buta kafir, orang Nasrani dia. Sesungguhnya yang memberikan makanan itu adalah saya. Bukan, katanya. Selama ini yang memberikan makananku bukan seperti ini rasanya. Dia rasa itu lembut setelah diemputkan oleh Nabi Muhammad diberikan makanan kepada laki-laki buta itu. Dia rasakan sangat beda. Kok ini keras sekali? Bukan, katanya. Akhirnya apa kata Abu Bakar? Wahai laki-laki tua buta, sesungguhnya yang memberikan makanan selama ini kepadamu itu adalah Nabi Muhammad SAW. Yang selama ini kamu benci, yang selama ini kamu katakan, yang selama ini kamu sebutkan, itulah yang memberikan makanan kepadamu. Nangis dia itu si buta tua kafir. Rupanya yang diejek selama ini itulah orang yang memberikan makanan kepadanya setiap hari. Saat ini Nabi Muhammad SAW itu telah meninggal dunia. Maka sebagai penggantinya, akulah yang menggantikan memberikan makanan kepadanya. Di saat itulah kafir tua Nasrani itu bersahadat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disitulah dia itu masuk dengan menyebutkan aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu dakwah Rasulullah yang pertama adalah selalu berbagi. Yang kedua, Rasulullah itu berdakwah itu dengan sabar.
Apa bentuk sabarnya itu? Setiap hari Rasulullah itu nak ke masjid. Ada juga nenek-nenek tua, nenek-nenek tua, kafir juga, Nasrani. Asal lewat Rasulullah mau ke masjid, dia ambilnya setelah dia nyapu rumah, ditampurnya di rumah itu untuk ke depan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Senyum Rasulullah. Besok lagi lewat lagi Rasulullah itu melewati rumah ibu-ibu tua. Asal datang Rasulullah itu lewat, diambilnya debu, disiramnya kepada Rasulullah atau diludahi Rasulullah. Tapi tetap juga senyum Rasulullah. Coba kalau gitu lewat orang jalan di depan jalan coran itu, lempar dengan Pak Omasuri itu dengan batu. Orang capek-capek ngecor di pinggul motor lewat baik. Nah itu kan sabar gitu. Ini Rasulullah lewat nak pergi ke masjid apa dilempar dengan kotoran. Hari ketiga sama, pas hari keempat lagi dah kata lagi orang yang melemparkannya. Ditanya sama tetangga sebelah, Bu, kemana nenek-nenek tua itu? Biasanya setiap saya lewat itu dia lemparkan dengan kotoran-kotoran. Ada hasil tempat sudah dia nyapu diserak ke saya. Mana nenek tua? Mungkin nenek tua itu sakit ya Rasulullah. Tak ada orang yang menjengukkannya. Nenek tua itu sakit rupanya. Siapa yang melihat pertama kali menjengukkan nenek tua sakit itu? Rasulullah datang ke rumahnya. Rupanya nenek itu betul-betul dalam keadaan sakit. Siapa yang pertama kali menjenguk nenek tua itu? Yaitu Rasulullah SAW. Nangis nenek tua itu. Orang yang selama ini aku hianati, orang yang selama ini aku benci, orang yang selama ini aku berikan kotoran kepadanya, orang itulah yang sangat peduli dan menyayangiku di saat aku dalam keadaan sakit. Datang Rasulullah, ya sapukanlah rumah itu, ya cucikan segala piring rumah itu, bersihkan semua rumah itu. Mungkin karena nenek tua ini tidak tahu, makanya dia tidak marah. Di saat itulah nenek tua itu mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Disitulah nenek tua itu masuk ke dalam ajaran agama Islam, karena dakwah dengan penuh kesabaran, dengan penuh selalu berbagi. Insya Allah dua hal itu. Pertama, kita selalu sabar dalam menghadapi keluarga, sabar dalam menghidupkan anak kita, sabar dalam menghadapi orang tua kita, sabar dalam berumah tangga, sabar dalam mencari nafkah, sabar dalam segala mendidik, sabar dalam pekerjaan, sabar dalam bermasyarakat, sabar dalam segala hal. Yang kedua, selalulah kita berbagi. Dengan berbagi kita menambah rezeki. Ma sodaqat min amwalihim, ma nukisat sadaqat min amwalihim. Tidak akan pernah habis harta yang kita keluarkan. Tidak akan pernah habis sedekah harta yang selalu kita keluarkan. Pasti Allah akan ganti yang sesuai dengan kata janji Allah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a hasanah ila fi kulli sunbulatin mi'atun habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Assalamualaikum warahmatullahi